Wih, sofa panas. Nikmati saja. Oke deh, nikmatin saja. Colek dulu. Ini lagu Apa sih? tentang sofa panas. Sofa panas, sofa panas, sofa panas, memang panas. Gemas. Aduh, gemas deh. Sofa panas bisa mengganas. Wih, ngeri dong kalau Sofa mengganas. panas. Jangan cemas. Nggak cemas tuh, biasa-biasa aja kali. Jangan lemas. Aduh, siang-siang udah lemas deh. Sofa panas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sofa Panas, podcast produk dari KSP, Krakatau Sarana Properti, Cilegon, Banten. Seperti biasa, gua nggak sendirian, bapak geng nggak sendirian, ada anak buah geng, Tentu saja bersama saya Chef Haryo Pramu. Tapi kali ini suara saya agak kayak Nikita Mirzani karena udara sedang jelek banget nih. Tadi malam suara saya hilang, tau gak? Masa sih? Hilang, hampir nggak podcast. Waduh. Tapi karena BU Pantes ya, datang. gue nggak bisa tidur dong. Kenapa? Ada yang nggak enak nih, ada Ada apa yang nih? nggak enak ya. Tapi energi lebih nyampe dong. Pantes tadi pagi ketemu susah ada yang ngomong, gini-gini aja. Karena kekuatan pikiran bro. Oh, Dan mantap. BU. Gitu. Siapa Pak bintang tamu kali ini? Bintang tamu kita, iki wong Semarang mas. Oh, Semarang. Wong Semarang iki. Pak Rudi Julianto SEMM, Sarjana Ekonomi, Master Magister. kira-kira begitu. Direktur Utama PT Wika Krakatau Beton. Oh, ini yang ngurusin beton-beton di Wika rupanya. Nah, Betul ini. sekali. Betul ya Pak? Ini perusahaan lama loh Wika ini. Saya pikir siapa? Pak Tarsan. Pikir dulu. Luar biasa, Bapak Beton. Iya. Ya, Bapak Beton Wika. Itu selalu saya baca Pak. Kalau di Wika tuh di mana-mana saya selalu baca. Tapi ngomong-ngomong salaman dulu, selamat datang. Salaman di dulu Sofa Pak. Panas. Selamat datang. Terima kasih, selamat datang. Saya Haryo Pak. Pak Haryo, selamat datang. Selamat datang Pak Heri. Aduh. Waduh. Ini, aduh, manggilnya apa ya? Mas Bro aja ya. Siap, Mas apa Bro. aja. Mas Bro ini suara aja bos. Suara nih. Kenapa suara nih? Nat King Cole bos. Nat King Cole. Nat King Cole. Nat King Cole. Waduh. Agak-agak engebel tamberding gitu loh. Iya. Tadi di luar gue bilang Tom Jones, iya juga gitu loh. Iya. Lama sekali ya, lawas sekali Bapak ya. Tom Jones. dulu. Saya generasi Metallica Pak. Saya ini Metallica. Aku nggak ngerti Tom Jones. Oke Bapak geng, kita tanya langsung. Oke. Pak, ini Wika Krakatau Beton. Hubungannya sama Krakatau apa? Wika ini setahu saya perusahaan lama nih, kontraktor lama. Zaman saya masih muda tuh. Bukannya terpisah ya Pak? Wika sendiri, Krakatau sendiri. Iya, terpisah. Coba gimana itu Pak? Ini Wika Krakatau Beton. Nah. Pak ini Mas Bro, tolong diceritain Mas Bro. Ya, orang penasaran nih apa nih Wika Krakatau Beton nih. Jadi Wika Krakatau Beton itu perusahaan patungan. Pak, jangan nyanyi dulu. Kencangan Oh, dikit iya. ngomongnya Oke, nih. Udah mau siap. nyanyi aja Bapak kita Iya. nih. Wika Krakatau Beton itu perusahaan patungan antara Wijaya Karya Beton, Oh, Wijaya dan Karya. Krakatau Baja Konstruksi. Krakatau Baja Konstruksi. Konstruksi. Oh Wika itu Wijaya Karya ya Pak? Betul sekali. Lalu bekerja sama dengan Buat perusahaan patungan. buat perusahaan patungan. Oke. Kekuatan patungannya berapa Pak? Jadi kalau di Wika Beton sendiri, Wika Beton itu salah satu perusahaan anak dari Wika. Dia punya share 60%. Krakatau Baja Konstruksi 30%. Wikanya 10%. Wikanya Oh begitu Iya. cara kerjasama. Iya. Ada nggak sih Pak rumus yang mutlak dalam membuat kerjasama antara Wika dan KS? Nggak ada. Nggak ada. Itu Jadi, kesepakatan aja. Kesepakatan ya. Dulu awal mulanya dibentuk Wika Krakatau, enaknya Wika Kraton aja ya, Wika Kraton. Wika Kraton ya? Nyebutnya Wika Nyebutnya Wika Kraton. Kraton, ya.
Boleh juga Wika Keraton. Kebetulan Bung Ari orang Solo kan, jadi familiar dengan keraton. Jadi didirikan 2013, akhir 2013, efektif mulai beroperasi 2014 sampai sekarang, berarti kurang lebih hanya baru 8 tahun ya, sorry. 8 tahun. 8 tahun. Dulu awal mulanya didirikan itu untuk menangkap proyek JSS. Salah satunya ya. Apa itu JSS, Pak? Jembatan Selat Sunda. Jembatan Selat Sunda. Jembatan Selat Sunda. Ini karena netizen ini adalah penonton yang awam, jadi harus dijelaskan istilah-istilah teknis, Pak. Siap. JSS. JG. Jembatan Selat Sunda. Jembatan Selat Sunda. Iya, Jembatan dulu, Selat Sunda. Dulu pertama kali dicetuskan 2013. Nah, di 2014 atau 2015 proyek itu dibatalkan atau entah gimana dibatalkan. Oh, yang menyambung antara Lampung dengan Jawa. Jawa itu, Pak ya? Iya. Oh gitu. Nah kan akhirnya setelah itu Itu sempat dibatalkan? ya sampai sekarang nggak terrealisir, berarti Iya, tidak dibatalkan. terrealisir. Oh belum ya? Jadi begini Pak, dulu saya pernah ujian seni rupa Pak, suruh gambar. Iya. Saya gambar aja tuh peta Indonesia, kan pulau-pulau tuh. Lalu saya kasih jembatan gitu Pak. Ternyata kenyataan Jawa Madura. Oh gitu ya. Dan saya pikir juga Sunda dengan Sumatera. Sumatera. Kalau bisa dilukis lagi bisa terrealisir kan? Ini Pak, Bisa Pak. ini Mas Bro agak-agak dukun sedikit. Iya, saya pernah gambar dan akhirnya saya lulus tes seni rupa itu. Oh, iya. Karena imajinasi saya begitu tinggi sekali. Mantap. Ini saingannya dia, teman saya ini saingannya Soekarno. Imajinasinya itu jauh ke depan. Iya. Jauh luar biasa. Termasuk terjadi Krakatau kan Soekarno dulu tuh. Iya. Kalau ini bukan Krakatau, jadinya restoran Padang. Iya. Tapi Pak, mengenai Wika tadi, Wika apa tadi namanya? Wijaya Karya. Wijaya Karya. Ini perusahaan swasta, BUMN. negara. Berarti negara Ya, ya? Wika-nya BUMN. Wika-nya BUMN. Seperti Krakatau Baja Konstruksi, itu kan subholding ya, subholding dari Krakatau Steel. Krakatau Steel sendiri BUMN juga kan? Iya. Jadi sama. Jadi kerjasama boleh ya? antar BUMN ya? Sesama BUMN boleh ya? Ini perusahaan anaknya kan? Bisa. Bisa Kalau ya? seperti Bisa. KSO, Aturannya iya, boleh ya? bisa, Aturannya bisa. mengizinkan ya untuk Iya. terjadi kolaborasi gitu ya? Iya. Oke. Saya pikir nggak boleh kalau udah BUMN ya udah. Justru malah diharapkan bisa berkolaborasi sehingga Tapi- bisa menjadi semakin kuat begitu kita. Ya kolaborasi itu harusnya semakin kuat ya. Tapi sama BUMN boleh, baru tahu saya. Iya. Itu loh. Pak, pemikiran saya tuh kalau BUMN pasti aturannya ketat lah. Tapi kan di sini yang berkolaborasi itu kan bukan antara Wika dengan Krakatau Krakatau. Steel-nya, bukan kan? Jadi di sini justru yang dominan sahamnya itu dari Wika Beton. Wika Beton. Wika Beton itu salah satu perusahaan anak Wika yang bergerak di industri konstruksi, industri precast. Precast tahu Pak? Tahu, Pak. Kalau Bapak lihat yang listrik itu kan rata-rata tulisannya Wika. Itu yang produksi Wika Beton. Paku bumi, tiang panjang, itu juga Itu Wika. Yang Juga kalau yang besar. kalau lagi pembangunan jalan juga Itu ya. Itu Wika tuh. Iya. Wika. Itu apa ciri khas Wika ya? Ya, produsen pertama kita precast. Wika Beton itu Paku produsen bumi itu pertama ya? ya. Nah, sekarang udah banyak diikuti perusahaan anak dari karya-karya. Tahun berapa sih Pak berdirinya Wika? Wika aja. Wika 1970 ya. 1970. Cita-cita siapa nih Pak Wika didirikan ini? Wah, saya juga dulu nggak tahu. Dulu awal mulanya Wika itu berdiri kan dari perusahaan instalatir listrik ya. Ya, dulu saya sendiri juga belum tahu. gitu, iya, Saya masih umur 4 tahun waktu itu Iya, instalatir apalagi saya listrik. ya. Belum lahir. Nah, terus berkembang sampai saat ini. Iya karena saya ingat tuh dulu zaman saya masih remaja tuh Wijaya Karya, Utama Karya, Nindya Karya, Adi Karya. Serba Adi Karya, jadi Tamrin Sudirman tuh karya. Ini kontraktor ini semua banyak karya nih. Nah, dengan KS Pak. Bapak dengan KS berarti ya? Iya. Nah ini khusus internal KS atau di luar juga? Maksudnya? Kerjasama ini, efek dari kerjasama ini kan membuahkan produk kan? Salah satunya membuahkan produk. Nah ya. produk ini untuk internalnya KS atau eksternalnya Oh KS? enggak, eksternal. Untuk Jadi, eksternal. eksternal. Jadi memang dulu selain kita rencana menangkap JSS tadi saya bilang, Jembatan Selat Sunda, memang dulu di sini ada rencana kawasan industri Jembatan Selat Sunda. Jadi dulu direncanakan wilayah Cilegon dan sekitarnya
sangat strategis sekali. Nah, kita berkolaborasi waktu dulu pemiliknya sebelum Krakatau Baja Konstruksi itu Krakatau Engineering, salah satu perusahaan anak dari Krakatau Steel yang bergerak di bidang konstruksi. Nah, kita menggandeng mereka, harapannya ke depannya itu bisa berkolaborasi untuk membangun daerah kawasan industri. Nah, ini penggabungan Wika dengan Krakatau itu mulai tahun 2013 sampai hari ini, Pak ya. sampai saat ini. Kok pakai ada tambahan beton di Nah, belakangnya? karena saya bilang tadi mayoritas sahamnya dimiliki Wika Beton. Oh, ini bicara saham ya? Iya. Spesialisasinya beton. Beton ya. Oh, departemen beton ceritanya. Iya. Direktur utamanya Pak Rudi Julianto, SEMM, asli Semarang. Semarang tuh padahal Wiko babat, Pak, di sana. Iya. Kan bisa ngurusin beton. Lawang Sewu. Bandung Asep. Makanya saya bilang asli itu mana, Pak? Asli itu kelahiran, tempat apa? Lama tinggal atau apa? Tapi saya lebih senang kalau dibilang asli Semarang. Tak pikir-pikir. Jawa banget loh. Iya. Pak, ini kan kalau saya lihat titelnya ada SE, ada MM. Ini Bapak ini tadi kita ngobrol-ngobrol di luar, saya dapat info jebolan Satya Wacana, Universitas Satya Wacana Semarang. Jadi sarjana ekonominya dari sana, MM-nya juga dari sana. Ini berapa tahun Pak dapat SE dan MM di Semarang ini, di Satya Wacana? Jadi saya sebenarnya awal mulai kuliah dulu saya di Universitas Diponegoro. Oh, di Undip? Di Undip, di D3-nya. Oh, D3-nya Undip. Nah, Ini sama ya? Faknya sama? Sama. Ya, jadi linear. Saya ambil di akuntansi waktu itu ya. Akuntansi, setelah akuntansi saya dinas di Palembang. Pak, Mas Bro kencang dikit dong ngomongnya. Kurang keras ya? Kurang keras. Siap. Suaranya keren gini loh, aduh. Oh ya, oke. Kurang Sayang dekat loh suaranya. Bapak lama-lama kayak Bimbo, Pak. Kalau rambut acil ya, kalau rambutnya gondrong kayak Bimbo, Pak. Iya. Bisa lihat dari samping. Iya. Terus. Ini Bimbo, ini Bimbi. Gitu. Ada lagunya Bos Bibi. Apa tuh? Bimbi. Oh ya Bimbi. The Rolls. Ya. Oh, saya cukup tua, Pak. Kalau Bimbo nggak ada lagi. Pak lanjut Pak. Jadi setelah itu saya dinas di Palembang. Di Palembang itu akhirnya saya ngelanjutin S1. Ya, ngelanjutin S1. Jadi saya ngelanjutkan kuliah itu di mana saya tempat waktu itu bertugas. Sehingga saya Jadi sambil kerja. karena saya anggap memungkinkan karena mungkin kerjanya sampai jam 5 sore ya. Karena saya kerjanya terus terang bukan di pabrik, bukan di proyek ya. Saya banyak di wilayah penjualan dan di pabrik sehingga waktunya lebih teratur. Jadi saya banyak ambil kuliah malam. Nah, waktu di Palembang pun saya ngambil S1, terus pas di Boyolali. Nah, rumah saya di Semarang, jadi sekali jalan melewati Salatiga ternyata ada universitas yang bagus waktu itu ya, sampai saat ini. Universitas Kristen Satya Wacana yang basketnya menurut saya sangat ngetop Tim itu, basketnya Pak, kuat ya, Satya Wacana. Nah gitu Bung Ari. Jadi D3 Undip, Ya, terus ke Palembang, ya, S1 satu. dengan fak yang sama. Sama semua. Linear saya. Hah? Linear. Linear, Iya. oke. Terus ke Semarang, master. Iya. Nah, Pak jelaskan job description seorang Bapak ini kepada Wika Beton ini apa? Kepada Wika Beton. Iya, job desk-nya apa sih, Pak? Job desk. Ya, kalau namanya BOD direksi itu ya, Board of Director. ya, menjamin semua terlaksananya strategi perusahaan lah, kurang lebih begitu ya. Jadi Tolak ukurnya apa, Pak? Hah? Tolak ukurnya apa? Tolak Menjamin ukurnya, tadi. tolak ukurnya kita punya rencana RKAP ya. RKAP itu yang sudah kita rencanakan, sudah kita sampaikan ke pemegang saham. Nah, supaya itu bisa tercapai, kita laksanakan. Nah, direksinya tugasnya direction ya, menjaga, mengamankan supaya. Tapi di satu sisi lagi ada namanya KPI, Key Performance. Key Performance Indicator ya. Ada Key Performance Indicator, Pak. Nah, di situ juga salah satunya dari situ. Jadi orang bisa dilihat ini sudah sesuai atau enggak, apa yang dia kerjakan sesuai dengan harapan perusahaan. Perusahaan kan pasti punya goal. Ya, kalau sudah sesuai dengan harapan, berarti memang dianggap itu sudah sejalan, sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kalau meleset, kira-kira yang menegur siapa, Pak?
Atau maksud atau tidak sesuai. Ya, begitu. kalau di atas pengurus itu kan ada BOD dan ada Dewan Komisaris. Ya tentu lewat Dewan Komisaris dulu ya. Oh begitu, ya. Mas Bro, ini produk-produknya Wika Krakatau Beton tuh apa wae Mas Bro? Jadi kita ada 2 SBU itu Strategic Business Unit ya. Ada 2, industri dan perdagangan. Industri dan perdagangan. Industri dan perdagangan. Kalau industri kita supply pabrik di ready mix semen curah fresh concrete. Oh, semen curah. Bung Ari atau Chef ngelihat di jalan-jalan itu ada molen. Molen ya. Itu Dulu saya taunya semen molen tuh. Iya, itu itu dalamnya itu kita jual semua ya. Jadi fresh concrete. Jadi mereka lebih siap ready mix, namanya juga ready mix. Cairan termasuk cairan pengerasnya, kimianya, Itu ngomong-ngomong, Pak, bahan-bahan. Semen molennya dari Wika Krakatau Beton armadanya berapa truk tuh Pak? Semennya? Oh enggak, tergantung. Kita saat ini sekarang banyak sekali. Banyak sekali ya? Banyak sekali. Kalau kita kurang kita sewa. Oh, Kita sewa. Jadi memang mana yang menguntungkan kalau kita harus investasi atau kita sewa, mah itu bisa kita lihat per proyek. Wah ini cukup sewa saja. Ya ini cukup. ini Bapak harus menangani jalan tol juga? Iya. Jalan. Iya. Aku mau nanya Pak. Aku kalau di seluruh dunia ya Pak. Sebelum ke jalan tol ini belum selesai loh produk-produknya nih. Oh belum selesai ya? Coba. Iya. Produk-produknya. Itu satu tadi ya, ready mix. Terus kedua, ready mix ini kita supply di Serang Panimbang. Mungkin di KM berapa sih itu, KM 60 ya. KM 60 itu sampai nanti Serang Panimbang. Nah sekarang di sana ada 3 section. Kita ngerjakan section pertama. Nah sekarang berlanjut ke section kedua. Sampai saat ini kita supply. Nah kita punya pabrik ada di Rangkas Bitung ya, di Lebak. Pabriknya. Iya. Jadi supply karena memang lewat area sana kan tolnya itu. Terus kedua kita punya pabrik chemical ya, chemical ada di Majalengka. Di mana Pak? Majalengka. Jatiwangi Majalengka. Oh, main chemical juga. Tapi chemical untuk campuran dari ready mix. Pengerasan. Oh, Iya, Pak. oke. Justru bukan pengeras ya. Jadi untuk Iya. meningkatkan performa beton. Betul. Daya tahan lah ya. Salah satunya itu Daya ya. tahan beton tuh ya. Iya. Jadi kita buat pabrik di sana. Ada pabrik memang belum besar, itu nggak besar sih ya. Cuman kapasitas 8.000 liter per hari. Nah terus yang perdagangan, ini perdagangan memang cukup banyak di sini. Dari besi ya, kita ngambil besi yang ada. Ini tradingnya ya? Tradingnya besi-besi yang ada di salah satunya dari Krakatau Baja Konstruksi, besinya kita supply, kita supply ke saat ini banyak yang usernya banyak di Wika ya, Wika. Oke. Jadi besi profil, besi beton, ada modular juga ya, modular. Nah kita kerjasama dengan modular itu salah satu jadi rumah yang dirakit secara konstruksi ya, mudah dirakit. Jadi knockdown system itu. Iya, knockdown. Kayak Lego disusun-susun saja sehingga mobilisasinya lebih gampang. Termasuk pagar itu juga. Pagar pembatas. Pagar enggak? Enggak ya? Pagar enggak. Jadi sekarang kita supply ke IKN ya, ke IKN. Oh di IKN sekarang. IKN kita supply IKN, tapi tidak Wika Keraton langsung ya, kita lewat Wika yang supply ke sana. Itu rencananya untuk pekerja yang ada di IKN. Jadi mereka itu satu box itu bisa untuk 4 pekerja. Jadi hanya untuk temporary jadi saja. rumah-rumahnya itu? Jadi karena mereka datang langsung dirakit, mereka bisa tinggal langsung di situ. Oh untuk mereka yang bekerja di IKN. Iya. Kalau dulu kan orang pakai direksi kit kontainer-kontainer ya. Mungkin sekarang lebih praktis lagi dan lebih ringan. Ya dulu ada lagi bedeng-bedeng lah namanya. Bedeng. Bedeng bos. Ya ada hujan goyang. Iya namanya juga bedeng. Tadi Pak melanjutkan Jalan tol nih. Jalan tol. Iya. Saya pernah nyoba jalan tol yang nggak ada speed limit itu di Jerman, Pak. Mobil bisa kencang. Tapi pertanyaan saya, ketika saya jalan tol di Indonesia, kenapa suka gini, Pak? Cuk.
Iya itu. Kalau di sana bisa langsung gitu Oh loh. iya. Iya. Itu mungkin kalau Mungkin gini Mas Bro, supaya ini panik juga beliau. Soalnya goyang terus lo, gimana caranya jalan tol Iya, saya mau tanya sebagai orang awam, kenapa itu bisa terjadi di Indonesia? Gue nggak bayangin goyangannya mah begini, kayak begini di mobil. dulu juga sama. Saya pernah punya mobil tahun berapa ya? Udah jadul sekali tahun 80-an, mobil Serit. Saya pernah pakai dari Palembang lewat tol sini. Kok mobil saya goyang-goyang. Ternyata saya periksa emang karena lama nggak dipakai dia benjol. Itu mungkin salah satu. Tapi mobilnya kan? Mobilnya ini. Kalau ini kan jalannya. Jalannya. Jadi gini, Chef. Memang kalau secara teknis ya saya nggak begitu paham ya karena memang bukan kompetensi saya. Karena kalau sekilas ya karena nggak flat saja ya. Karena memang saya akui memang Chef pernah nyoba tol di Jerman kan? Betul. Ya. Saya juga pernah nyoba mulus-mulus semua dari Italia Iya, sampai di sana. Amerika juga mulus. Iya, mulus-mulus semua. Highway-nya tuh waduh gila. Apalagi kalau tiap ini begini. Pabriknya Supercar kan di Jerman tuh. Iya. Iya. Gitu. Tunggu pelan-pelan. Tapi nggak ada duduk, nggak ada gitu. Iya. 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 Ya, nah itu tidak ada kaitannya tapi itu dengan di semua tol di Indonesia gitu ya. Apa itu kerjasamanya PU dengan Wika tadi? Oh ya enggak. Jalan aspal bukan tidak termasuk kan? Enggak. Iya. Enggak. Jadi memang kita hanya supply saja, tidak Oh, supply tidak saja. Hanya sebatas Iya. supply. Sebatas supply tidak. Tapi tidak. kalau tol Jagorawi coba Chef lihat itu kan lebih mulus dibanding kalau kita ke Iya. arah sana. Tapi semulus-mulusnya tol di Indonesia tetap ada yang tadi itu yang Iya. gimana? Ya. Itu apa ya? Apa bahan bakunya atau pengolahan tekniknya, atau teknik pembuatannya. produksinya atau gimana ya? Ya mungkin ya. Nggak ada yang bisa gitu mulus gitu loh. Ya kalau pertama buat pasti mulus ya karena mungkin sering dilewati beban-beban berat sehingga ada lendutan kan otomatis Mendul. udah nggak flat lagi. Nah, saya mau tanya tuh Pak, soal kendaraan beban berat dan kendaraan biasa. Itu setahu saya, waktu saya di luar, itu diatur. Mana yang boleh dilewati beban berat, mana yang enggak. Jam-jam mana beban berat lewat, jam-jam mana beban berat nggak boleh lewat. Di sini kok nggak gitu Pak? Nah itu juga, kalau itu saya juga nggak bisa jelaskan. Gimana, Bos? Sekarang gini. Daerah JR. Ya. Oh, daerah JR. Jadi gini Bung Ari, kalau dulu tol Cikampek itu kan habisnya di Cikampek. Kalau saya pulang ke Semarang bawa mobil, saya rute dari Jakarta ke Cikampek lebih mulus jalannya dibanding saya dari Cikampek ke Jakarta. Nah ternyata kenapa bisa begini? Ternyata memang dari Cikampek ke Jakarta banyak muat beban berat. Oke. Ya, beban berat karena mungkin dia suplai ke Jakarta sehingga jalan itu banyak lendutan-lendutan rusak, lebih nggak nyaman dibanding kalau seandainya kita ke sana. Karena mereka setelah dari Jakarta beban berat itu balik ke arah Cikampek dia sudah kosong. Oh, Nggak ada beban. begitu. Kalau saya perhatikan begitu pernah nanya. Kalau ke saya orang. perhatikannya begini, berangkat bawa duit, pulang nggak bawa duit, jadi beda rasanya. Gitu. Nah, gimana coba? Ya berangkat bawa duit senang ya kan. Pulang nggak bawa duit habis ya udah sedih gitu. Sepi langsung ya, sepi, ya kan. Dia Nah, ini loh Pak, Mas Bro, apa namanya? Berarti Wika Krakatau Beton ini banyak melayani proyek-proyek pemerintah. Enggak, kita seperti di Tol Serang Panimbang ini kan bukan proyek pemerintah. Jadi investornya dari Wika Serang Panimbang. Itu nggak ada dari pemerintah. Nggak ada. Subsidi atau Nggak ada. Nggak tahu saya, sepertinya nggak ada. Nggak ada ya. Full swasta jadi. Iya. Full swasta itu. Iya. Kok bisa Pak? Ya Itu kan bisa. jalan publik. Kan investor. Kan Investor sekarang apa? jalan-jalan tol kan sekarang banyak investor jadi tidak dilibatkan pihak pemerintah. Saya masih nggak ngerti tuh. Kayak jalan tol nih, ada yang bangun full swasta. Tapi terus begitu operasional pemerintah yang pegang. Ya mungkin masa apa namanya? Masa Oh konsesi. konsesinya sudah habis, masa konsesinya jadi udah habis diserahkan pemerintah. Kalau di luar negeri itu Pak, jalan tol dibuat ya oleh negara itu buatlah. Kemudian ada masanya sudah BEP, break even point. Lalu gretong Pak,
orang naik sekarang tol gratis gitu. Oh di sini kok nggak pernah gratis Pak, nggak pernah selesai break even pointnya gitu. Ya. Kenapa harus bayar terus gitu loh? Ya untuk ekspansi ke yang lain ya uang itu. Tapi kenapa negara lain bisa Pak? Wah itu kalau Kan udah ini sebut. negara berkembang, beda dong. Negara Masih berkembang sekarang. Katanya. Katanya Pak Jokowi udah negara maju. Zaman saya SD sampai sekarang Bung Ari masih berkembang. Kalau saya bilang sih berkembang terus masih. Jangan marah ya, itu kan menurut gua. Iya, Nggak boleh marah dong. Ya, tapi kan kita nanya ya Pak ya, kenapa di luar negeri jalan tol bisa gratis pada akhirnya, di sini bayar terus gitu, makin mahal pula gitu. Kan nggak enak Mas Bro kalau disebut negara under development country itu nggak enak iya. dong. Itu negara berkembang deh. Iya. Ya kan, soal kembangan nanti jadi kayak gimana kan kita belum tahu juga. Iya. Under pressure. Dung, 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 dung. Mas Bro yang guyu terus. Jadi gini, kalau Berarti, terkait Pak, dengan BEP tadi, Iya. saya ada cerita waktu saya SD, bapak saya kan di Angkatan Laut dulu ya. Pas masuk bayar tol Jagorawi, Pak kok masih bayar terus? Bapak saya tanya, saya masih SD ya, Pak kok bayar terus sih? Enggak, nanti kalau sudah untungnya udah balik, udah nggak bayar. Ternyata sampai saya udah tua begini, Nggak balik-balik. masih bayar. Ya, saya curhat, Bapak curhat dulu. Hati-hati. Saya curhat loh. Iya. Sebagai netizen saya curhat. Bapak curhat juga, gitu kan? Ini gimana nih pemilik jalan tol nih? Hai, yang nonton. Hai. Jadi seperti yang tadi, Chef, mungkin ya itu kalau pemikiran saya itu pasti dia akan untuk ekspansi, untuk membangun uang dari kelebihan itu untuk Alasannya dipakai itu ya, Iya. alasan untuk ekspansi ya. Iya. Iya. Dan logis menurut saya itu. Logis. Pak ini bicara soal teknikal dikit Pak. Mungkin bukan bidang Bapak. Tapi apa yang sih membuat proyek Merak Lampung itu nggak jadi gitu Pak? Padahal kan studi pasti ada. Kedalaman laut bisa terukur. Kenapa tidak jadi? Pasti terlalu mahal. Tapi untuk mencapai sebuah keputusan nggak jadi ya gitu. Itu gimana Pak? Nggak jadi, saya juga waktu dulu nggak paham ya, saya nggak ngikutin persis ya waktu itu nggak ngikutin Itu kan persis. investornya udah ada. Dari APBN kan kalau nggak salah. Oh, APBN. Ya, uangnya cukup besar. Terus kedua kalau yang saya tahu sih akan mematikan kemaritiman di sini salah satunya. Terus kedua secara geografis dekat Gunung Krakatau. Oh berbahaya. Guncangan. Kalau terjadi gempa dunia. Itu kan mestinya dari Bencana awal awal. dong diperhitungkan dari awal harusnya. Tapi statement itu sudah keburu keluar ya Pak ya. Ya. Studinya belakangan. Tapi itu mungkin kelemahan bangsa kita salah satunya ya. Keburu nafsu gitu. Nah kita kan udah rakyat kan udah Keburu GR nafsu, nih. keburu nafsu. Rakyat udah GR keren nih. Gambar gue bakal terwujud. Wah kan udah GR kita. Ya nggak jadi. Prank dong. Tapi sering kayak gitu loh. Iya Pak ya. Sering kayak gitu ya. Kalau bikin statement tuh kayaknya kok nggak dipikir sih ngono loh. Kayaknya bergema gitu. Kita udah kena udah GR dulu wah keren. Nggak jadi. Kebanyakan nyari panggung sih. Gitu ya. Panggung apa tuh? Ada deh. Dunia ini panggung sandiwara. Tuh, warnanya nggak enak kan? Wara. Gitu. Ini Mas Bro. Kesibukan sebagai direktur utama PT Wika Krakatau Beton. Ini ada ekspor juga. Dulu kita punya rencana sebelum pandemi, kita mau ekspor ke Malaysia untuk joint plate. Joint plate itu salah satu komponen beton, komponen besi di tiang pancang tuh paku bumi itu untuk join satu ke satu karena setiap join itu paling panjang kurang lebih 12 meter ya, 16 meter. Otomatis nih 16 meter mobilisasi kan susah. Jadi kalau untuk kedalaman itu kita join dengan dilas kelilingnya. Nah itu komponen itu yang rencananya mau kita ekspor ke Malaysia. Ternyata gagal. Bukannya Malaysia lebih bagus dari kita untuk paku bumi itu? Bukan paku buminya, komponen besinya. Oh komponennya. Komponen besi. Oke. Gitu ya. Komponen besinya. Pertanyaan saya kenapa itu bisa nggak Pak ngilangin berisiknya gitu loh? Oh ada, jadi tiang pancang itu selain di hammer, ya ada di vibrasi, jadi dengan getaran.
Soalnya ganggu loh kadang-kadang. Sambil dipenetrasi dia. Saya pernah sakit gigi tuh. Lagi sakit gigi denger gituan. Wah saya mau kamplengin tuh orang. Waduh nih gila nih saya bilang. Goblok banget ya. Tung. Tuh aduh kan lagi sakit gigi lagi. Saya bilang ada nggak sih yang nggak bunyi gini? Ada itu yang vibrasi itu. Vibrasi. Vibrasi. Tapi gelisah jadinya, geli-geli. Geli-geli enak kan. Gitu. Iya. Aduh, ini berat juga ini pertanyaannya. Mari kita bercanda terus Pak ya. Siap. Iya. Ini kita ngobrol sama direktur utama SEMM. Iya. Ya kan? Asli Semarang, hobinya ya katakan golf, seni suara, Woi, seni suara. seni lukis bos. Waduh, seni lukis. Apa lukisannya apa Pak? Saya naturalis. Waduh, Naturalis. naturalis bos. Bapak pengamat hidup yang benar-benar detail ya. Itu butuh Naturalis. sabar loh itu kalau naturalis. Saya nanya SBY bos, Oh gitu ya. naturalis. Dia baru belajar lah. Hah? Baru belajar Mana lo itu. tahu Hah? gila. Hah? Kurang deep. Masih butuh 3 tahun lagi lah untuk sempurna gitu. Itu bagus gitu. SBY kan naturalis asli tuh. Kalau Bapak banget. objeknya apa? Alam gitu. Alam. Alam ya. Oh, makhluk hidup, manusia, perempuan. Susah. Susah ya. Oh iya. Belum pernah saya coba susah. Perempuan. Perempuan sih gampang. Banyak tikungannya kali nggak ya? Iya, salah satunya tikungan-tikungan Wih, itu. semanggi kali ya. Iya. Jadi lebih ke naturalis ya. Iya, naturalis. Binatang gitu. Susah juga. Susah juga ya. Pernah saya coba. Saya lebih suka dulu binatang-binatang yang kaki 4 ya. Iya. Kaki 4. Nah, tapi kalau coba gambar-gambar seperti burung itu bisa. Tapi kalau yang lainnya agak susah. Kalau musiknya apa Pak? Musiknya. Musik. Saya musiknya Aliran lawas ini Sebentar mau denger dulu. Bener nggak tebakan saya? Coba. musik saya lagi oldies semua yang banyak. Oldies, John Denver, Salah satunya. salah satunya. Evergreen bos. Evergreen. Evergreen. Siapa lagi Pak? Banyak sih Engelbert Humperdinck, Waduh, berat. Berat ya, kan? Tom Jones, Tom Jones, Tom Jones. terus Connie Francis. Connie Francis. Hah? Connie Francis ya? Wis. Cuman gue SD bos. Connie Francis. Connie Francis paling suka saya. Connie Francis. Siapa lagi pak? Yang perempuannya? Springfield apa sih ya? Aduh, lupa. Belakangnya Springfield. Oh, Rick aduh. Springfield? Bukan. Bukan. Aduh. Ingat gak lu? Ucok Haraka bukan. Ucok Haraka. Maggie Z dia bilang. Oh. Iya. Banyak. Banyak ya? Kalau band, grup band? Grup band ya pasti Beatles ya. Wah, Beatles. mantap. Sama saya. Beatles pasti. Beatles. Queen salah satunya juga. Queen salah satunya. Ya, tadi. Queen tuh banyak orang suka ya. Oh iyalah, dia Queen ya. maestro. Iya. Kalau yang baru-baru Muse ya. Oh, Muse. Bener anak saya itu enak juga lagu-lagunya Oh Muse. ya, itu Pak, distorsinya nggak enak itu Oh dilihat. iya. Bassnya dikasih distortion itu, gitu. Oh, bisa dengerin Muse Bapak ya. Bisa. Tapi apa Pak Adomomnya The Oldies ya? Adomomnya The Oldies. Yang Itu enak. suka nyanyi sendiri Pak? Enggak sih. Enggak, saya Kalau lebih Bapak jalan-jalan gitu, Mas Bro jalan-jalan, mampir mana? Kita mau denger Oh dong iya. satu bar saja yang Bapak hafal lagunya. Nah, itu kalau begitu paling susah saya itu. Susah enggak apa. Misalnya gampang-gampang, Only You, gitu-gitu kan ya kan? And I love you so. Itu kan lagu-lagu kita tuh dulu. Mas Bro, kita minum dulu Mas. Oke, siap. Aduh, tumben nih suara panas ada laler, biasanya nggak ada, bersih bener. Itu bos, Everly Brothers ya. Oh ya, Everly pasti Brothers. itu Everly Brothers. Sisiar. Skater Davis, Sisiar. Wah iya, Skater Davis. Iya. Banyak yang nggak ngerti mereka. Iya. Mereka banyak yang nggak ngerti. Itu tadi nyawa ucok arah. Iya, ada yang bilang Maggie Z. Ada yang bilang Maggie Z. Kurang referensi. Mentang-mentang rambutnya sama. Apa Pak yang menjadi tantangan? Yang menjadi tantangan tugas Bapak ini? Ya tantangan itu
tentu di pucuk pimpinan di Wika Keraton ini tantangannya untuk menjamin supaya apa yang jadi target itu terlaksana, itu tantangan. Itu saya. tantangannya. Ya, itu tantangan yang paling besar. Ada pressing Pak terhadap pekerjaan itu? Pasti kalau pekerjaan tanpa pressing nggak ada effort. Ya. Apa yang akan terjadi kalau target itu tidak tercapai gitu? Ya namanya BOD itu kan ada masanya ya. Mereka memang dikontrak 5 tahun. Berapa orang sih Pak BOD-nya? BOD ada 2. Oh 2. 2. Satu saya representatif dari mayoritas saham Wika Beton. Oh dari Wika Beton ya. Nah yang satu lagi dari Krakatau Baja Konstruksi. Oke, Krakatau Baja Konstruksi KBK ya. Ya kalau dulu namanya Krakatau Wajatama. Oh, sekarang KBK itu ya. Oh jadi 2 BOD mewakili? Mewakili salah satu pemegang saham. Jadi tim kolaborasinya inilah ya. Ya. Dalam mengerjakan proyek-proyek ini Pak, apakah ada celah untuk berkorupsi misalnya gitu? Apakah ada celah ke sana? Gak terpikir ke arah sana. Tidak terpikir ke arah sana. Apakah pernah ada masalah yang timbul dari kasus korupsi misalnya? Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. Jangan pernah Wika ada. sih, Jangan pernah Wika ada. bersih-bersih aja kayaknya ya. Bersih Ya, ya. sampai Wika saat ya. ini bersih-bersih aja. Semoga kedepannya pun begitu. Ya kalau misalnya di rootnya seperti Mas Bro sih kayaknya resik-resik aja kok. Enggak ono apa-apa wes. Iya, iya. Lancar-lancar aja. Saya melihat Wika sangat clear, se-clear Wika selalu terpampang. Karena itu brandingnya kuat banget Pak. Iya. Wika itu kuat banget. Tapi kan Terkenal. banyak grup-grup usaha kontraktor terutama ya. Yang spesifik kontraktor itu kan pakai karya. Itu tadi kita ngobrol di luar, saya dapat info dari Mas Bro nih. Kelompok-kelompok kontraktor lama tuh sekarang semakin hebat ya, semakin berjaya gitu. Iya. Berarti perusahaan itu kan tumbuh. Ya, perusahaan itu tumbuh. Padahal pemain baru juga tumbuh ya. Iya. Cara, Tumbuh bersama. cara menghitungnya itu bagaimana? Menghitung sebuah proyek itu apa diukur dari per meter persegi atau per kilometer atau bagaimana Pak? Maksudnya gimana Pak? Membangun sebuah proyek misalnya Iya. jalan raya gitu atau jalan tol gitu. Itu ukurannya pakai per meter persegi atau sekian kilometer langsung gitu. Barometer ukurannya, kalau menghitung kami biaya produksi. karena terkait dengan ready mix meter kubik. Meter kubik. Saya pernah mendengar Pak bahwa pembuatan jalan raya itu meter kubiknya punya nilai sekian. Nah itu bisa dinaikkan sampai sekian puluh bahkan sekian belas kali itu. Apakah benar Pak? Ya itu akhirnya nilainya nggak wajar kan? Nggak Iya, wajar saya sebagai contoh. pernah mendengar itu gitu Ya, dari sebagai contoh orang punya beli nasi padang lah ya, rendang ya rendang, nasi rendang. Kalau perusahaan rata-rata di warung-warung itu kan ada yang 20.000, 22. Nah kalau pagi sore anggap saja yang itu ya, dia bisa sampai 35, 40 ya. Nah tapi kalau dihargai di kondisi yang ada harganya 200, nah itu kan udah nggak masuk akal. Nah secara logis, nah kurang lebih begitu. Analoginya kayak begitu. Iya, 200 ya nggak mungkin ya, mesti ada yang nggak beres. Gitu loh. Apakah pernah terjadi gitu Pak? Wah, saya nggak tahu. Nah, kalau di kami nggak akan ada itu. Iya, Nggak akan ada karena pasti diketawain orang kita jualan harga segitu. Dan pasti pasti nggak ada yang beli kan. Dan nggak laku Ya, juga nggak pasti laku, tuh. ya. Wah ini larang men gitu ya. Itu pasti gitu. Larang meniki harga. Gitu. Kira-kira gitu kan. Iya. Pak. Nah ini apa? Saya tertarik dengan apa namanya? Salah satu produk unggulannya Wika Krakatau Beton tuh yang paku bumi itu. Oh iya kalau Wika Beton itu ya. kan trademark banget tuh Wika Iya, ya paku iya, bumi itu. iya. Itu di Indonesia ada kompetitornya nggak? Oh Ilmu banyak, ini. banyak. Dulu Wika Beton itu produk-produknya adalah pionir pertama kali. Selalu pionir ya. Ya selalu pionir pertama kali. Nah diikuti oleh pesaing-pesaing. Ya. Nah di situ sudah identik kalau namanya paku bumi, tiang listrik itu mesti Wika. Beton yang dari beton ya, mesti Wika Beton. Tiang listrik juga? Iya tiang listrik. Kalau Bung Ari ngelihat sekitar Jawa lah, Jawa sampai Sumatera atau dimanapun, tiang listrik yang ada terpasang di pinggir jalan itu semua hampir sebagian besar Wika Beton. Mayoritas. Karena memang dulu kita pertama kali produksi. Oh, nggak ada kerjasama dengan swasta tuh ya? Ah nggak ada, Nggak ada ya? nggak ada.
Enggak, waktu saya di Ambon tuh ada yang bangun tiang listrik tuh di Ambon. Oh ya ada, memang maksudnya ada. Saya bilang Wika Beton itu pionir pertama kali. Jadi mayoritas sekarang yang berdiri di sepanjang jalan tiang listrik itu rata-rata Wika buatan punya. Wika, iya. Termasuk jembatan Merah Putih Ambon, Iya, juga produknya ya, Wika Beton. Wika, ya girder itu. Luar biasa. Bangga saya sebagai orang Indonesia mendengar itu. Jadi hampir di seluruh Indonesia, termasuk Hampir Papua. seluruh. Papua juga masuk. Oh ya? Iya, Papua masuk. Sebenarnya kayak gini ada secara bisnis internasional ada nggak sih Pak? Secara bisnis internasionalnya, artinya persaingan harga, persaingan kualitas produk dari negara lain, buatan negara lain itu ada nggak? Perang dagang itu. Kalau sekarang kan sudah pasar bebas. Pasar bebas artinya semua produk bisa masuk ke Indonesia. Ya. Artinya kalau selagi harga kita bagus, sesuai standar dan sesuai, ya kita bisa ngalahkan mereka. Gitu. Ya itu artinya. Apa betul Cina juga membuat benda yang sama? Cina hampir sebagian besar dia bisa membuat apa yang pernah kita buat. Ya. Iya. Bos, Cina tusuk gigi jadi tiru kok. Iya. Apa? Tusuk gigi. Iya. Ya kan, ya, tiang listrik lagi, tusuk gigi dibikin sama dia. Iya kan? Tapi itu bukan berarti harus bukan berarti ancaman yang harus kita menyerah ya Pak ya. Justru Tentu di saja. situ memang salah satu ancaman ya. Ancaman. Jadi kalau di situ ada ancaman, kesempatan, Iya. ya ancaman, kesempatan, SWOT, dan ya. SWOT itu ya. Ya, analisa SWOT lah itu. Nah di situ justru di situ kita harus punya strategi gimana kita bisa keluar dari itu semua. Iya. Nah kalau dengan saingan berarti kita gimana caranya membuat produk yang lebih unggul lagi sehingga harga bisa direduksi. Mas Bro tadi disinggung soal pasar bebas. Sebagian pengusaha mengatakan ini merepotkan ini. Dunia pasar bebas ini merepotkan. Gitu. Perusahaan-perusahaan yang modalnya tanggung tenggelam. Gitu. Apa betul begitu? Kenyataannya demikian ya. Kenyataannya Ngeri, demikian kan? ya. Kenyataannya demikian. Ngeri bos. Tapi di situ kan berarti kita ambil positifnya saja. Jadi kalau seandainya kita sebagai user, wah ternyata produk lokal ini anggap saja mahal ya, mahal. Yang import malah lebih murah ya. Nah ini akhirnya memotivasi mereka produsen lokal, orang yang dari luar segini kamu harus bisa lebih murah lagi. Gitu Nah justru itu kan jadi banyak apa namanya pro kontra kan di sini. Banyak pro kontra. Ya susah ya Pak ya. Iya kan? Iya. Kan- Ya memang semua kebijakan pasti ada pro kontranya. Enggak, maksudnya gini loh, kasihan apa mengimplementasikan pasar bebas tuh bagi pengusaha Indonesia jadi berat Pak. Ya berat karena kursnya nggak sama. Satu kurs, Kita kurs dolar, halo 15 kali lebih mahal. satu Iya nggak? kurs. Jadi kembali ke pasar bebas tadi buat pengusaha-pengusaha Indonesia, mereka sadar ini apa namanya very high kompetitif gitu loh. Tapi sebagian besar pengusaha kita dipaksa untuk lo mau ikut nggak? Kalau mau ikut lo masuk di persaingan, kalau enggak lo tidur deh. Iya. Kasihan banget gitu loh. Padahal ada yang udah ngerintis kayak perusahaan keluarga tuh udah lama banyak loh Pak, peribu-peribunya yang Iya, udah memang- lama iya, memang banyak. tidur karena nggak mau ngikut. Iya. Karena mereka nggak bisa bersaing di harga segitu kan. Kalau pasaran misalkan harganya 1 juta, dia masih harga 2 juta ketinggalan mereka. Iya. Ya. Kecuali dia harga 2 juta punya keunggulan lebih dibanding barang-barang yang masuk dari luar. Nah itu mungkin punya nilai tambah. Iya. Pabrik lampu teman saya tutup Pak. Pabrik lampu dia punya. Ada teman saya orang Cina. Pabrik gua tutup yo katanya. Kita nggak bisa bersaing dengan barang-barang Cina yang masuk. Lalu kan sama-sama Cina, gue bilang. Iya gue Cina lahir di sini dibilang gitu. Ya lu ada aja gitu. Gitu. Mas Bro, kalau di Wika Krakatau Beton ini produk unggulannya tuh apa? Yang jadi kebanggaan Wika Krakatau Beton. Yang dia unggulan ya. Yang diunggul sampai saat ini ya, sekarang saat ini Sampai ya. hari ini. Jadi memang kalau unggulan sih nggak ada ya, karena kita banyak di trading, ya. Oh, banyak di trading, banyak di trading ya? di trading. Terus kedua produk yang kita jual, produksi saat ini itu hampir sama dengan produk-produk lain, ya. Oh gitu. Contoh seperti ready mix, kan produsen-produsen lain pun ada, ya. Jadi nggak bisa saya katakan itu unggulan. Jadi memang namanya trading itu tidak ada. Atau yang paling sellable aja.
Oh ada. Andalannya Andalannya itu ada Krakatau Beton. PC bar, besi ya. Besi ya? Besi namanya ada PC bar itu jadi. Apa itu? Besi bar. Press, ya press stress konkret. PC bar jadi besi itu yang nilai karbonnya lebih tinggi. Sebagai contoh ini, itu material itu dipakai untuk tiang pancang yang paku bumi itu. Jadi dia dalam bentuk roll, kalau dibuka dia langsung roll kan, bentuk roll. Jadi kayak antena diputar begitu, kalau dilepas langsung lurus dia. Nah itu kita pakai. Itu ekspor? Enggak, kita nggak ada yang ekspor. Oh domestik semua? Domestik semua. Nah Mas Bro, bisa borengkan sekarang. Apa kelebihan Stadion Gelora Bung Karno? Itu kok nggak rubuh-rubuh tuh? Aduh. Tahun 60 loh. Konstruksi Rusia itu Pak. Karena ya kelebihannya apa gitu? Menurut Mas Bro? Sebenarnya kalau masalah itu kan sangat teknis ya. Saya dari keuangan jadi kurang paham benar itu ya. Jadi kalau memang sekilas sih kalau masalah nggak usah Gelora Bung Karno, bendungan-bendungan buatan Belanda sampai sekarang itu betapa canggihnya walaupun dengan apa struktur yang sederhana. Nggak pernah jebol juga ya. Berarti orang-orang dulu nih katanya gini, orang-orang dulu tuh sebetulnya bukan lebih jago, tapi lebih detail ya. Bisa, iya. Setuju nggak Mas? Lebih jujur. Gue nanyanya apa, dijawabnya ke sana lagi. Ya, bangun aja ini tebel-tebel. Bikin dam kuat. Ya, baru gue paham sekarang. Bikin jembatan krek. Di daerah-daerah baca dong. Jembatan rubuh. Iya kayak stadion yang terakhir. Bangunan sekolah Iya kan? rubuh. Stadion yang dibikin yang baru tuh. Nah, Baru berapa hari udah rubuh tuh pagernya. iya kan? Atap masjid rubuh, iya kan? Jadi bukannya benar. Stadion apa? JIS ya, JIS. Jakarta International Stadium. Islam tuh. apa? International Stadium Jakarta yang di apa namanya? Ancol ya. Itu baru diresmiin udah rubuh. Jadi memang ahli-ahli beton masa lalu tuh lebih jago-jago ya. Atau lebih detail atau lebih lebih jujur itu ya. Ya. Integrity bro, yang paling penting dari semua pekerjaan adalah integritas dan kejujuran. Itu aduh repot kalau udah ngomong gitu repot ngeri gue. Udah mentok. Kan Jadi kunci. Kan Rasulullah Nabi Muhammad mengajarkan jualan apa? Timbangan yang adil. Ya itu termasuk jujur tadi. Aduh. Ya. Pantes lu pakai topi merah nih hari. Sekali bu. Mas Bro, ada yang ingin disampaikan misalnya ke para netizen atau karyawan, staff dari Wika Krakatau Beton untuk ke depan gimana? Kalau mungkin ada yang mau bergabung, tenaga-tenaga muda ada yang mau bergabung dengan Wika Kraton nih gimana gitu? Oke, baik. Bung Ari, kalau perusahaan itu seperti kita orang sekolah itu kan punya cita-cita, ya, punya cita-cita. Kalau perusahaan itu organisasi tentu sekarang lebih populer, lebih disebut visi ya. Visi itu cita-cita. Jadi Wika Kraton ini punya cita-cita menjadi perusahaan terkemuka, ya, penyedia komponen besi, material dan pendukung prekes, alat pendukung prekes yang menjadi solusi kebutuhan konstruksi di Indonesia. Artinya di situ terkemuka tentu dengan effort, dengan upaya. Gimana supaya kita jadi terkemuka? Tentu kuncinya cuma satu. Apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Ya, pelanggan itu merasa puas, merasa satisfied ya. Dari harga maupun kualitas itu kuncinya cuma satu itu. Ya. Jadi kalau sekarang saat ini kita misalkan kita jual barang ke pelanggan, nah ternyata pelanggan itu tidak puas. Kita cari tahu apa yang nggak bisa puas, apa yang penyebab, apa harganya atau kualitas. Kita cari tahu. Kita nggak berhenti sampai situ, kita cari tahu. Nah di situ akhirnya kita terbiasa, itu tantangan buat kita. Karena kita usaha cuma satu yang kita cari ya hasil, laba ya. Cuma satu itu. Laba kita nggak muluk-muluk. Yang penting mereka sudah tahu kita
Wika Keraton itu siapa ya? Wika Keraton itu siapa? Orang udah tahu itu menurut saya jadi kunci utama. Nah, sebagai contoh gini, Bung Ari. Nah, banyak orang nggak tahu Wika Keraton itu apaan ya? Wika Keraton itu apaan? Malah pernah ada yang bilang emang ada kerja sama Keraton Jogja gitu. Ya, enggak, itu singkatan dari Krakatau Beton ya. Jadi orang tahu apa kerjaannya di sana. Nah, jadi Wika Keraton itu salah satu usahanya trading ya, trading. Jadi apa yang bisa kita jual, kita manfaatkan, kita sinergikan ke perusahaan-perusahaan lain yang tentu yang hubungannya dengan konstruksi. Artinya di sini Krakatau Steel ya dengan grup-grupnya apa yang bisa kita manfaatkan, bisa kita kolaborasikan dengan Wika untuk proyek-proyek lain. Nah, itu kita satukan. Nah, mediasinya dari kami. Wika Keraton. Okay. Sebagai contoh Krakatau Posko ya. Mereka itu kan ada salah satu bisa dibilang residu lah, sisa dari produknya itu namanya steel slug. Jadi butiran-butiran kayak batu gitu ya. Itu bisa kita manfaatkan, kita manfaatkan untuk sebagai layernya jalan. Sebelum kalau orang bilang kerikil lah, kerikil pengganti kerikil. Nah, sekarang kita pakai itu. Jadi ya, setuju saya. Ya, jadi apa yang mereka dianggap itu residu kita manfaatkan dan memang terbukti bisa kita pakai dan tidak membahayakan. Iya. Nah, itu salah satunya. Ya contohnya waktu saya di Surabaya, Mas Bro. Limbahnya rokok, pabrik rokok tuh abunya, Ya. buat jalanan. Oh, bisa ya. Bisa buat jalanan sama buat pupuk tanaman. Hasil lab. Yang tadinya orang pabrik rokok bingung, mau apa ini abunya. Orang saya masuk ke sana mesti pakai sarung tangan, mesti tajam sekali kan. Itu jadi jalanan, campuran bikin jalan sama pupuk tanaman. Saya bilang nih, wah ini manusia hebat juga ya. Barang sisa jadi macam-macam. Iya. Nah itu ilmuwan, butuhnya ilmuwan lingkungan hidup itu namanya. Mas Bro, matur nuwun Jeh. Sama-sama Bung Ari. Chef Aryo, makasih. Matur nuwun Pak. Matur suwun. Terima kasih banyak. Matur suwun. Obrolannya bermanfaat. Kita juga jadi tahu nih Wika Keraton apa gitu loh. Iya. Ya, Wika Krakatau Beton itu apa? Kalau tingkat optimisme Bapak dalam memimpin Wika Keraton ini 1 sampai 10 berapa? Keoptimisan. Saya tentu pasang standar tinggi 10. Harus optimis. Kalau pimpinan itu harus optimis. Agak-agak nekat nih. Kalau realistisnya Optimis. kenyataan Optimis, orang tuh harus optimis. Ya, Pak. tapi aneh bos, ini aneh. Anak nekat. Iya. Tapi dalam kenyataannya kinerjanya 1 sampai 10 berapa Pak? Oh, kalau kinerjanya saat ini memang belum maksimal ya. Berapa Masih sekitar 7. 7 ya. 7. Tapi namanya cita-cita harus tinggi langit. Siap. Namanya target harus tinggi mungkin Iya, ya. Soal dapat apa enggak ya udah gimana nanti ya. Oke. Namanya usaha ya. Iya. Oke, Bulls. Oke. Bulls lambangnya. Kirain gembul. Oke, demikian jumpa kita dengan Pak Rudi Yulianto SEME, Pak Rudi Yulianto SEMM, Direktur Utama PT Wika Krakatau Beton. Jadi Anda tahu semua ya, PT Wika Krakatau Beton itu apa ya? Karena sudah dijelaskan oleh Mas Bro Rudi Yulianto, Sang Dirut. Demikianlah jumpa kita, saya kembali kepada Bung Topi Merah. Yoi. Buat kamu yang mau dapetin informasi tentang Sofa Panas dan merchandising seperti kaos, kemudian mug dan lain-lain, termasuk Mas Ari kalau mau dibawa ke rumah juga boleh. Ya, follow Sofa Panas Instagram kita dan juga YouTube kita. Sofa Panas buat teman-teman wartawan yang mengikuti tentang Krakatau Sarana Property, follow Sofa Panas ya, karena informasi ini menarik. Kalian gak usah susah-susah mendapatkan informasi. Cukup nonton Sofa Panas bersama saya Chef Aryo Pramu dan juga Ari Sihasale, Ari Suharsono. Bapak Geng. Bapak Geng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, Jomri. Sing it. Dengarkanlah nikmati saja ini lagu tentang Sofa Panas. Oh, Sofa Panas nih. Sofa Panas luar biasa nih. Gemar
panas di Mas Sofa deh. panas Sofa panas. bisa mengganas. Bisa mengganas Sofa dalam arti penonton soal panas. Jangan cemas. Enggak cemas, biasa aja kali. Panas. Jangan